Yesus adalah Muslim, sebuah bukti dan fakta yang memang patut kita imani bahwa beliau adalah seorang Muslim. Seorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan satu rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan tentunya zakat dan berhaji. Dan bagaimana dengan Yesus? Benarkah Yesus adalah seorang Muslim? Benarkah Yesus adalah seorang Muslim? Apabila kita melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di dalam kitab suci Injil maupun di dalam Al-Quran, ini adalah fakta dan realita yang sebenarnya. Bahwa ternyata Yesus adalah seorang Muslim. Beliau mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan tentunya juga berhaji, dan tentunya melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dilakukan oleh umat Muslim selama ini. Mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus justru meninggalkan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Yesus? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka menggantikannya dengan bernyanyi. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim menurut kitab suci Injil. Yesus mengajarkan umatnya untuk bersyahadat. Yohanes, inilah yang hidup kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang kedua adalah Yesus mengajarkan umatnya untuk sholat dan bertobat. Matius, di dalam Matius ini Yesus memberitahukan bahwa bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju, lalu Yesus bersujud dan berdoa. Yesus berkata, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang Engkau yang kehendaki." Ini di dalam Matius. Lalu Yesus juga sunat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam Lukas, Yesus ini sudah membuktikan bahwa beliau berkhitan. Sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Yesus juga berpuasa. Dan ini dikatakan di dalam Matius. Dan setelah berpuasa selama 40 hari dan malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukamu supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Yang kelima ini adalah Yesus mengajarkan untuk berbuat amal soleh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan dan kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena engkau menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjamkan kepadamu. Kamu telah mendengar firman bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Yesus mengucapkan kalimat insya Allah, sebuah perencanaan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak Allah dengan memastikan segala sesuatunya
Namun hendaklah kita mengucapkan insya Allah, ajaran yang sama yang telah disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kepada umatnya. Jika Tuhan menghendakinya, pada ayat ke-15 dalam Alkitab edisi bahasa Arab tertulis insya Allah. Yang ketujuh, Yesus mengajarkan wanita untuk memakai jilbab. Tetapi perempuan yang berdoa atau melindungi dengan kepala, sedangkan yang tidak bertudung, ialah menghina kepalanya karena ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan yang tidak mau memakai tudung di kepalanya, maka ia wajib menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya dipotong, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini di dalam 1 Korintus 11:5 dan 6. Yang kedelapan, Yesus mengajarkan bersuci atau berwudu. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40:31 dan 32. Yang kesembilan, Yesus mengajarkan mengkafani jenazah, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ini di dalam Matius 27:59. Tetapi yang terjadi sekarang adalah umat Nasrani tidak meneladani kesederhanaan yang Yesus ajarkan atau Nabi Isa Al-Masih ajarkan. Subhanallah, ini adalah beberapa bukti nyata bahwa Yesus Kristus atau yang disebut kita sebagai Nabi Isa Al-Masih adalah seorang Muslim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya, maha suci Allah dengan segala kemuliaan-Nya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita ambil hikmah dan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.